Shalom, damai di hati. Apa kabar hari ini? Sehat? Sungguh sangat luar biasa kita bisa dipersatukan seperti ini dalam dunia internet. Jadi hari ini Pemuda Eklesia diupload secara online guys. Karena social distancing dan ibadah pemuda kali ini akan dipimpin oleh Komisi Pelayanan Pemuda Eklesia. Walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita yakin dan percaya Tuhan pasti beserta kita. Karena itu guys, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur padamu, berterima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap nafas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami dan boleh kami rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, saat ini juga kiranya Engkau menuntun peribadatan kami, walaupun peribadatan ini hanya bisa kami sampaikan lewat media sosial. Kiranya ya Tuhan, Kau bisa menuntun ini dari awal, pertengahan, dan bisa berakhir hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mau mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saat ini, marilah kita semua tunduk sejenak kepala kita. Kita mengaku setiap salah, dosa, pelanggaran yang telah kita perbuat, dan kita meminta pengampunan darinya. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh mendengar semuanya itu. Dan kiranya Engkau bisa mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, hanya inilah yang menjadi doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan Alkitab yang akan dibawakan oleh Penatua William Worang. Tapi sebelum itu, mari kita minta tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau berikan, atas kasih karunia. Kami sangat-sangat bersyukur. Karena itu Tuhan, pada malam hari ini kami datang berkumpul kepadamu, datang untuk menyembah nama-Mu saja Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang akan menjadi saluran berkat, biarlah hamba-Mu ini berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan berkati teman-teman pemuda eklesia, walaupun hanya lewat internet Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih-Mu, hadirat-Mu selalu hadir bersama kami. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengampuni akan segala kesalahan dosa
yang kami perbuat. Haleluya, amin. Ya, shalom, damai di hati. Teman-teman, pembacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Markus 14 ayat 37 sampai 38. Ya, silakan teman-teman cari dulu. Ya, kalau sudah dapat, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Ya, sampai di situ pembacaan kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa, orang boleh ibadah online. Ya, ini menjadi ibadah yang pertama, dan mungkin ini bukan jadi ibadah yang terakhir, karena melihat situasi dan kondisi pemerintah selesai keluar sampai tanggal 29 Mei. Jadi ya, dia untuk situasi. Kalau dia sampai tanggal 29, orang ibadah online terus sampai bulan Mei. Tapi mudah-mudahan gitu Tuhan semoga jalan semua sampai ini virus boleh dapat DP obat atau boleh dapat DP apa itu apa? Vaksin. Vaksin. Udah mau cari-cari vaksin pelama. Ya, kembali ke topik teman-teman. Jadi pembacaan kita tadi dalam Markus 14 ayat 37 dan 38. Kalau orang mau ikut obor, DP judul berjaga-jaga. Ya, berjaga-jaga merupakan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum ia ditangkap di Taman Getsemani. Namun ini perintah DP murid-muridnya nak baking. Dia mendapati mereka sedang tidur. Kalau nggak salah 3 kali dorang udah tidur. Mereka nyendak mengikuti perintah dari Tuhan. Mereka nyendak berjaga-jaga dan berdoa, melainkan mereka lebih memilih keinginan daging. Mereka ikut dorang mata. Ya, roh dan daging saling berlawanan arah. Roh memerintah untuk berdoa dan berjaga-jaga. Sebaliknya, daging lebih memilih mementingkan tidur, mengikuti keinginan mata dan tubuh yang lemah. Memang untuk ini daging luar biasa. Lebih gampang kok mau baking, Kang, daripada keinginan roh. Ini menandakan iman mereka kepada Tuhan Yesus sangatlah lemah. Akhirnya mereka tidak memahami betul bahwa sebentar lagi bahaya dan tantangan hidup akan dihadapi, yaitu kematian. Ya, teman-teman. Jadi di sini tuh memang keinginan Tuhan kebanyakan orang rasa berat. Keinginan daging lebih gampang. Tapi itu menandakan orang iman berarti lemah. Ya, teman-teman pemuda, kedatangan Tuhan dimaknai sebagai kedatangannya secara pribadi. Setiap umat dipanggil Tuhan secara pribadi. Mungkin semenit, setahun kemudian kita bisa dipanggil pribadi lepas pribadi. Apakah kita siap menghadapi kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali? Apakah kita siap menghadapi kematian di dunia ini? Dengan corona orang siapnya enggak? Masih berjalang-berjalang. Ya. Kita tidak pernah tahu kapan waktu ajal menjemput. Semua yang orang miliki ini cuma bersifat sementara, teman-teman. Karena itu, mari orang berjaga-jaga.
dalam hal ini orang berjaga-jaga. Ini virus corona ini orang mesti berjaga-jaga. Apa orang so siap? Ya teman-teman, ada 4 makna firman Tuhan yang diajarkan mengenai berjaga-jaga dan menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertama, jangan tidur. Kedua, bersungguh-sungguh mempersiapkan hidup. Ketiga, waspada akan ketamakan. Keempat, waspada terhadap ajaran sesat. Oleh sebab itu, janganlah menganggap remeh berdoa dalam suatu ibadah. Apalagi jangan meniru perbuatan yang tidak terpuji seperti berdoa sambil tertidur yang dilakukan oleh murid Yesus. Sebaliknya, Yesus inginkan agar pemuda gereja tetap tekun berdoa dan berjaga-jaga dalam situasi dan kondisi apapun. Ya, teman-teman, melihat orang pe kondisi sekarang, marilah orang mengikuti instruksi pemerintah maupun orang pe gereja. Biarlah orang sebagai warga yang baik, masyarakat yang baik, orang iko. Jangan orang bakapala batu, soalnya Itali. Indonesia jangan sampai begitu. Mari orang ikuti orang pe instruksi pemerintah. Mungkin Tuhan berbicara lewat dorang. Tuhan mungkin berbicara lewat dorang. Di Roma kan pemerintah adalah utusan Tuhan. Kalau mau lihat rupa ada tuh firman tuh kita ada lihat waktu perayaan Paskah di Mesir waktu itu tuh sebelum dorang berangkat ke tanah perjanjian, ada suruh kan masuk di dalam ibadah di rumah-rumah tuh bangsa Israel supaya dong anak sulungnya ndak diambil. Karena itu teman-teman, jangan orang mengeluh orang ibadah di rumah teman. Bukan Tuhan teman-teman, Tuhan yang tinggal di gereja. Tuhan yang tinggal di gereja, Tuhan tinggal di torang. Torang tubuh adalah gereja. Biarlah sekarang di pertanyaan kayak begini. Kalau orang beribadah di ribut, kalau orang beribadah tanpa lain kan Tuhannya hadir. Apa cuma di gereja? Ya tuh. Jadi mari teman-teman, orang kuatkan orang pe hati, orang ikuti instruksi pemerintah dan orang pe gereja masih Injili di Minahasa. Amin. Teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kekal, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak untuk firman yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati Penatua William Worang yang telah menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini. Biar kiranya firman yang sudah kami dengar itu bisa jatuh dalam tanah hati kami yang paling subur, dapat bertumbuh, bahkan berbuah, dan itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami bersatu hati untuk mendoakan gereja kami. Tuhan, berkatilah mulai dari ketua badan pekerja majelis jemaat, bahkan seluruh badan pekerja yang ada, seluruh penatua syamas dan perangkat pelayanan yang ada. Biar kiranya gereja kami ini hanya bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu, dan kami juga sebagai gereja-Mu dapat menjadi terang dan garam bagi sesama kami. Terlebih khusus bagi Komisi Pelayanan Pemuda Eklesia. Berkatilah Penatua William sebagai pemimpin kami, berikan ia hikmat, roh takut akan Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan memberikan ia roh kesabaran dan semangat, dan kami sebagai komisi yang ada dapat menopang pelayanan di pemuda eklesia ini. Tuhan, berkatilah semua pemuda-pemuda eklesiamu. Kami yang datang dari latar belakang yang berbeda, namun kami memiliki satu tujuan, yaitu dalam satu komunitas untuk memuliakan nama-Mu saja. Tuhan yang paling tahu apa yang menjadi kerinduan kami, cita-cita kami, segala masalah
tantangan hidup yang kami hadapi, kami yakin dan percaya Engkau selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami, dan biar kiranya dalam masa muda kami bisa dipakai oleh-Mu untuk menjadi terang bagi sesama kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa saat ini dunia mengalami musibah, menghadapi satu penyakit yang kami tidak pernah sangka sebelumnya ya Tuhan, yaitu virus corona. Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa ini semua bisa terjadi hanya seizin-Mu saja. Tuhan, berkati kami yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Segala bangsa merindukan pemulihan. Semua yang sakit Tuhan jamah. Semua kami yang sehat Tuhan lindungi daripada virus ini Tuhan. Jauh-jauhkan daripada kami penyakit serta pencobaan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Tuhan Raja di atas segala raja. Engkau tidak akan membiarkan kami. Sebagaimana Engkau Allah yang melindungi bangsa Israel dari tulah yang ada di Mesir. Kami yakin dan percaya tangan-Mu sajalah yang akan melindungi kami semua. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih sering menyakiti hati-Mu. Ampuni kami kalau kami masih sering berpaling dari jalan-Mu. Tuhan, berkatilah kami yang ada di pelayanan pemuda eklesia, berkati kami yang ada di bangsa Indonesia, berkati pemerintahan kami, berkati mulai dari presiden bahkan sampai kepala-kepala desa, biar mereka diberikan roh takut akan Tuhan, memimpin negara ini hanya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, masih banyak yang mau kami sampaikan, namun kami yakin dan percaya Engkau sudah lebih dulu mengetahuinya. Untuk itu Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, yang menjadi sembahyang kami, yang kami bawa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup dan kekal. Haleluya, amin. Ibadah kita telah selesai guys. Saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Eklesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah menuntun ibadah online ini, dan seluruh komisi pemuda yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini, dan kepada teman-teman sekalian yang meluangkan waktu untuk mengikuti ibadah online ini. Dan pesan untuk kita semua, mari kita mendengar instruksi pemerintah dan gereja, dan mari kita selalu menjaga kondisi kita. Stay safe, Stay safe. stay healthy, stay at home. Hashtag di rumah saja. God bless.